Nah, si Peot dari kemarin kemana sih, Nak? Gua WA-in checklist 1 mulu. Dia gawe nggak sih? Ketemu lu nggak sih di sekolahan? Ada gawe, cuma tuh anak rada aneh sekarang. Aneh kenapa? Kemarin kan pemilik yayasan datang tuh ke sekolahan, Pak Indra. Nah, gue sama si Peot lagi ngopi di warung si Lisa. Dia nanya-nanya harga mobil ke Pak Indra. Malu-maluin anjir. Udah mulai halu dia, kasihan. Udah biarin sih, Nak. Ngehayal kan kagak bayar. Biarin dia berimajinasi, yang penting gak gila. Kebanyakan imajinasi, ngeri halusinasi nggak sih? Ya makanya kecilnya tuh harus diimunisasi. Apa hubungannya tolol halusinasi sama imunisasi? Udah sih repot banget hidup lu. Mungkin si Peot pengen tahu harga mobil aja kali. Makanya dia nanya-nanya ke Pak Indra. Ya aneh aja, biasanya juga nanya harga diri. Mobil siapa itu, Dot? Gak tahu. Waduh, ngeri diculik gua. Halo guys, lagi pada ngapain lu? Waktu 1 minggu terasa berjalan begitu lambat bagi Cynthia yang terkurung dalam kemewahan namun hampa di rumah orang tuanya. Hingga akhirnya sebuah kejutan besar muncul di depan gerbang. Seminggu kemudian, Robbie menjemput istrinya untuk dibawa pulang dengan penampilan yang benar-benar bertransformasi, memancarkan aura keberhasilan yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi motor tua yang berasap atau baju lusuh yang kusam. Kali ini, ia datang dengan kendaraan mewah dan setelan jas yang pas di badannya, menunjukkan kepada dunia bahwa perpisahan sementara tempo hari adalah investasi besar bagi masa depan mereka. Langkah kaki Robbie saat memasuki pelataran rumah mertuanya tidak lagi disertai keraguan atau kepala yang menunduk, malu seperti dulu. Kini Robbie sudah mempunyai pekerjaan dan menjadi asisten pribadi bos barunya. Sebuah posisi strategis yang menuntut kecerdasan dan tanggung jawab tinggi. Jabatan ini bukan sekadar pekerjaan biasa, melainkan sebuah loncatan karier yang memberinya akses ke lingkaran elit, membuktikan bahwa ia memiliki kapasitas yang selama ini sengaja distutup cutaipai oleh keadaan ekonomi yang menjepitnya di rumah sawah. Kejutan bagi keluarga besar. Cynthia semakin memuncak saat sebuah mobil mewah lainnya berhenti, tepat di belakang kendaraan Robbie, membawa sosok yang paling disegani saat ini, yaitu Cheo Rungkat. Pria yang dulu dikenal sebagai pengamen badut, kini berdiri dengan penuh karisma sebagai pemimpin perusahaan yang sedang naik daun. Robbie bergerak dengan cekatan dan penuh hormat, membukakan pintu bagi bosnya, menunjukkan dedikasi dan profesionalisme tingkat tinggi yang selama ini tidak pernah disangka-sangka oleh mertuanya yang sombong. Dengan penuh rasa bangga, namun tetap rendah hati, Robbie memperkenalkan bosnya kepada mertuanya di ruang tamu yang dulu menjadi saksi bisu penghinaan terhadap dirinya. Momen ini menjadi puncak pembuktian bagi Robbie, di mana ia tidak hanya datang membawa uang, tetapi juga membawa relasi kelas atas yang sangat berkuasa. Ayah Cynthia yang biasanya memandang rendah siapapun yang mendekati putrinya, kini tampak terpaku dan kehilangan kata-kata melihat menantunya berdiri, berdampingan dengan seorang CEO yang sangat berpengaruh. Suasana kaku di ruang tamu tersebut perlahan mencair saat Cheo Rungkat mengajak ayah Cynthia untuk bekerja sama dalam sebuah proyek ekspansi bisnis yang sangat besar. Ajakan ini bukan sekadar basa-basi bisnis, melainkan sebuah langkah strategis yang secara tidak langsung mengangkat derajat keluarga besar mereka di mata publik. Cheo Rungkat menjelaskan betapa Robbie adalah orang kepercayaan yang paling berharga dalam perusahaannya. Seseorang yang memiliki integritas dan loyalitas yang jarang ditemukan di dunia bisnis modern saat ini. Cynthia yang berdiri di sudut ruangan hanya bisa meneteskan air mata bahagia melihat suaminya kini dihargai sedemikian tinggi oleh ayahnya sendiri. Perjanjian rahasia di telepon seminggu yang lalu ternyata berbuah manis lebih cepat dari yang dibayangkan, mengubah status Robbie dari seorang pengangguran menjadi tangan kanan seorang konglomerat baru. Segala keraguan yang sempat menghantui batin Cynthia kini sirna, berganti dengan rasa bangga yang luar biasa atas kegigihan
Robi yang mampu memutarbalikkan keadaan dalam waktu singkat. Ayah Cynthia, yang selama ini memuja kekuasaan dan relasi, kini mulai mengubah cara pandangnya terhadap menantunya tersebut dengan penuh rasa hormat yang baru tumbuh. Ia menyadari bahwa Robi memiliki mental pemenang yang tidak goyah oleh kemiskinan. Sebuah kualitas yang bahkan sulit ditemukan pada rekan-rekan bisnisnya yang kaya sejak lahir. Kesepakatan kerja sama antara CEO Rungkat dan ayah Cynthia pun menjadi jembatan perdamaian yang selama ini mustahil dibangun. Menyatukan kembali ikatan keluarga yang sempat retak karena masalah kasta. Robi kemudian memegang tangan Cynthia dengan lembut, memberikan isyarat bahwa masa-masa penderitaan mereka telah berakhir sepenuhnya. Ia menjemput istrinya bukan untuk kembali ke gubuk derita, melainkan ke kehidupan baru yang penuh dengan kepastian dan kenyamanan yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Keberhasilannya menjadi asisten pribadi CEO Rungkat adalah bukti bahwa doa dan kerja keras akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati jalanan berdebu sebagai badut jalanan terlebih dahulu. Sore itu, Robi membawa Cynthia pergi meninggalkan rumah orang tuanya dengan kepala tegak dan senyum kemenangan yang tulus. Mereka tidak lagi melarikan diri dari kenyataan, melainkan berjalan menuju masa depan yang cerah sebagai pasangan yang telah lulus dari ujian hidup paling berat. Di dalam mobil yang membawa mereka pulang, Robi berbisik pelan bahwa semua ini hanyalah awal dari kejayaan mereka, dan ia berjanji tidak akan pernah membiarkan air mata kesedihan jatuh lagi di pipi istri tercintanya.